gajinya berapa. Kalau nggak mau sebut nominal nggak apa-apa, range-nya aja. Bisa buat bayar Fortuner. wifi. Enggak lah. Honda Jazz. Sun ya. Paling gaji bisa buat apa ya? Keliling Bayar Indonesia. bayar wifi, bayar makan. Udah 100 juta juga bisa buat Bisa bayar. bener juga. Sebenarnya ya. Bener juga. Oke, bener juga. Ya. Berapa ya? Ya, mungkin range-nya sekitar 10 sampai 20 mungkin. Atau enggak juga sih. Jadi enggak nentu sih. Kadang 5 sampai 10, kadang 10 sampai 20 kayak gitu. Itu bersih tuh. Bersih dong. Wow. Jadi udah enggak kayak, soalnya kalau kita itu kalau kayak biaya desain, biaya transport, misalnya kita ketemu klien meeting di luar, di cafe shop atau di coworking space gitu, udah dibayarin. Jadi kita nggak akan keluarin biaya lagi. Jadi misalnya kita dapat penghasilan 5 juta, ya bersih tuh. Jadi fun fact-nya buat teman-teman gitu kayak ketika kita dapat klien tuh yang klien mintanya 2 minggu, kita bisa kerjain 3 hari, kita kerjain 3 hari aja. Gitu. Kenapa? Biar kerjaan kita itu cepat selesai, cepat dapat klien baru, cepat dapat duit gitu. Jadi yang lebih produktif lebih produktif lagi. Karena misalnya dapat klien kerjaannya 2 minggu, katakanlah motion grafik gitu. Ya lo biasanya kan seminggu. Tapi kita bisa ngabut nih buat 3 hari, 4 hari. Nggak tidur nggak apa-apa gitu ya. Tidur lah. Ngabut nggak tidur. Tidur lah. Kesehatan nomor 1 loh. Susah loh. Jaga kesehatan tuh susah buat anak desain tuh kebanyakan ngalongnya, kebanyakan lembur. Tidur jam 4. Tidur jam 4 pagi. Jam 6 Subuh gitu. udah bangun. Kayak gitu, nggak boleh, harus tidur juga. Jadi paling enggak kalian ngatur jadwal secepatnya selesai itu lebih bagus. Lebih bagus di mata klien karena kita bisa selesai lebih cepat dan otomatis klien akan repeat order atau dia akan nyebarin ke linknya teman-temannya bahwa ini sama Mas Fauzi ya, Mas Fauzi cepet nih, bagus lagi. Harganya juga ya kalau kita harga segini di tempat lain mah lama kerjanya. Kayak gitu. Jadi kita yang nentuin sendiri, kita yang jaga kualitas sendiri gitu Dapat feedback baik lah kayak gitu kan. Iya benar. Ya. Untuk keluh kesah buat pekerjaan kakak nih gitu. Soalnya kan range harga gajinya itu kan tinggi banget gitu. Otomatis kayak keluh kesah tuh lebih banyak keluh atau lebih banyak bahagia atau gimana gitu. Dan kita kan juga tahu kerjaannya tuh yang apa yang dihadapin, kita kan sudah cukup tahu itu gimana keluh tuh. kesah apa ya? Keluh kesah. Kalau kesah sih kalau nggak ada orderan ya sebenarnya. Itu pasti sih. Nggak bisa makan. Fun fact yang lucu tuh gini. Kita udah pernah dapat klien gede nih. Katakanlah 10 juta untuk satu project. Ya kan? Kita ya aku pernah tuh dapat Taman Mini. Itu kan cuman ngerjain gila ya, Taman Mini itu project paling gila. 4 hari 3D animasi dari nol sama 2D yang motion graphic itu harus selesai dalam 4 hari. Tidur nggak kakak? Tidur. Tidur. Siapa tahu ngopi itu pas lambung gitu. Itu pas aku kerjanya di sini. Aku lagi pulang, tiba-tiba ada deal dengan Taman Mini untuk project itu. Aku di sini kan ada seminggu ya waktu itu kalau nggak salah. Jadi aku 3 hari 4 hari itu dari pagi sampai jam 10-an, sampai kafenya tutup. Ada di sana aku buat kerja. Gitu. Paling kerjanya segitu. Jadi itu project paling gila. Kalau kesannya ya kita dapat klien besar kayak Taman Mini tadi, misalkan dapat 10 juta tuh dari project itu tadi. Next bulan kita nggak dapat project tuh karena karena klien kemahalan nih atau gimana gitu. Kalau aku ya udah mending nggak dapat klien bulan depan gitu kan. Karena biar nggak nurunin kualitasku juga gitu. Jadi biar orang tuh taunya di aku ya harganya segitu. Iya. Ya mahal aja juga. Gitu ya. Ciri khasnya ada juga kayak gitu Jadi ya kayak gitulah.
Pesan-pesan buat ini, buat adik-adik kelas yang Aduh. mau masuk DKV gitu kan. Atau mau lulus DKV Ya, gitu, mau bagaimana lanjut ngajitin kayak gitu. kita ini kan masih bingung. Motivasi Kelas 3. Iya. Oh, ya, Oh, udah kelas 3. Pesan-pesannya apa ya? Eh, pesan-pesannya apalah? Motivasi gitu supaya kayak Aku nih gak bisa semangat memotivasi orang. gitu. Apa ya Ya. pesan-pesannya? Gimana? Jangan malas atau gimana gitu. Ya, Ya, kalau jangan malas mepet deadline pastilah. gitu. Iya sih. Paling gini sih, kalian nggak boleh mengorbankan kualitas kalian hanya untuk uang yang sedikit. Tuh. Kayak tadi tuh. Heeh. Harga poster misalnya atau cover buku, kalau ada di sini ada penerbit, katakanlah kalian nembak 500.000 di itu kan, untuk satu cover buku depan dan belakang. Kalau kalian ditawar jadi 100.000, ya jangan mau gitu. Karena itu Oh, oke. menurunkan kualitas kalian gitu. Pesannya lagi paling belajar mengedukasi klien. Bisa nanya Bu Ena atau siapa gitu. Kayak gitu. Terus habis itu apa ya? Time management anak desain itu buruk banget. Buruk banget time manajemennya tuh. Iya sih. Sukanya Sangat mepet-mepet. diakui, Iya. gitu. Sukanya Gebut mepet-mepet. semalam. Belum lagi kalau revisinya banyak, udah pusing itu biasanya. Kayak manajemen, habis itu lagi apa ya? Belajar ngomong. Iya sih. Belajar Public speaking. public speaking-nya tuh harus, karena kita nih taunya nerima brief, udah kerjain, tes selesai, kirim. Kita nggak akan ngomong dengan klien. Tapi kita harus belajar itu. Karena one day kita kayak jadi freelancer atau apa gitu yang lebih menghasilkan. Ya kita harus bisa ngomong dengan klien. Satu lagi nih Kak, mau tanya pertanyaan pribadi nih. Oke. Gimana Jangan nih kalau pribadi misal- banget. Nggak bisa nih. Apa pribadi kayak apa? Ntar aku bingung lagi. Minum dulu. Oke. santai. Gimana nih Kak kayak ngatasin kalau misalnya kita nih mau coba freelance, cuman masih kurang pede sama desain sendiri. Kenapa kurang bedanya? Kayak pasti ada kan kalau ngedesain tuh kayak kok bagusan ini, bagusan itu gitu. Kayak nggak Oke. percaya sama desain sendiri. Kayak masih merasa kurang gitu. Iya, karena desain kan relatif juga kan. Ya bagus dong. Gini, karena kalian masih merasa kurang, itu jadi poin kalian untuk terus melangkah. Jadi merasa bagus, bolehlah kapan-kapan gitu, kayak udah dapat klien besar, udah dapat apa gitu, ngerasa oh desain kita bagus gitu kan. Tapi kita harus selalu merasa kurang. Ya kayak gelas lah nih lah. Gelas yang jangan selalu jadi gelas penuh gitu. Ya jadilah gelas kosong lah sewaktu-waktu gitu. Karena merasa kurang itu memacu kita untuk terus belajar. Jadi kalau kita ngerasanya ini, ngerasa baik terus, ya nggak belajar-belajar. Buat PD, kalau mau coba freelance, ya kamu harus coba. Kamu harus, situs freelance banyak. Nggak harus on-site di tempat. Kamu nggak harus dapetin klien orang Kalimantan atau gimana gitu, nggak. Kamu bisa freelance tuh lah, bisa dari Instagram, bisa dari Behance, bisa dari LinkedIn, bisa dari Dribbble. Jadi banyak, kalian bisa cari itu. Nanti mungkin kalau mau ngobrol di luar ini podcast ini bisa tuh. Bisa. Oke. Lebih personal. Jadinya kalian banyakin portofolio. Kalau kamu lebih ke apa sih? Ilustrasi. Flat design. Flat design. Nah, kalau flat design, jadi Instagram itu dimanfaatkan untuk karya. Kalian harus punya 2 akun setidaknya. Satu yang kayak, ya namanya cewek ya selfie. Iya ya. sih. Buat story-story. Story nggak jelas gitu. Yang satu untuk karya. Atau digabung. Kalau aku nih aku gabung. Aku tuh paling sesekali aja posting ada yang muka aku gitu, kayak foto bareng teman atau apa gitu. Kalau di story masih bebas lah. Yang penting di postingan itu lebih banyak karya daripada ya selfie kita yang nggak jelas gitu lah. Suka Itu insecure sama karyanya. untuk memulai itu dari situ. Instagram paling gampang. Kalau malu di Instagram karena tahu itu kamu, teman-temanmu tahu. Ada Behance. Behance tuh behance.net apa ya? Nanti kalian bukalah Behance. boleh. Itu platform dari Adobe. Kita daftar gratis, kita tinggal posting karya kita. Misalnya lagi bahas logo, lagi ngebuat logo apa ya?
Ya logo inilah misalnya kan. Iya. Ya, logo ini dijabarkan, di breakdown, konsepnya gimana, sketnya gimana, sampai jadinya gimana, dijelaskan, diupload. Di situ orang ada yang lihat, ada yang mengapresiasi. Jadi semakin sering kamu ngebuat portofolio, ngebuat karya iseng gitu, nanti ada aja kok orang yang pengen buat logo berapa nih kak gitu. Atau kalau dapat dari luar negeri ya lebih bagus. Kalau kamu kebingungan ketika dapat klien berapa harganya, kamu bisa nanya ke desainer juga yang di Jawa atau di mana gitu, iseng jadi klien, kak kalau logo gini berapa ya harganya gitu. Oh, cara Biar cek tahu harga pasaran harga gitu pasaran kan. kita harus cek Oke, harga oke. pasaran. Kalau kamu malu nanya secara personal ya kita jadi klien pura-pura gitu. Iya sih. Jadi kita harus berani memulai. Sekarang kalau freelance itu bisa dibilang duitnya banyak tapi Lumayan memulainya yang susah. menjanjikan ya. Menjanjikan kok karena kita di luar itu proyeknya lebih banyak. Ini ya, fun fact lagi yang mungkin bisa memotivasi kalian juga. Boleh. Kerjaanku tuh kan kerjaan yang kayak nggak mungkin dong orang bikin tanda tangan. Iya ya sih. kan? Sekarang gini, di salah satu perusahaan temanku, dia dapat klien Oke. setahun dia dibayar 700 juta. Kalau nggak 600 juta setahun ya. Setahun. Ya. Setahun. Enak kan Enak Oke. banget dengernya. dengarnya? Dengarnya enak. Belum tahu kerjanya nih. Belum. Dengernya belum. masih enak Gimana, banget. Kayak enak banget ya kan, kaya mendadak. Iya. Kayak gitu. Pajero. Oke, Wajero lo dapat rumah, dapat iPhone 12 gitu. 12 ya lo. Kerjanya tuh simple, cuman nge-crop gambar, Oh, cuma Gimana? cuma cropping gambar. Nih foto Oke. lo. Ya kita crop, misalnya nih foto, karena dia terlalu wide, kita cropping jadi biar potret, jadi landscape. gitu. Gitu dong. Gitu doang. 700 Gitu juta. dong. Gitu dong. Percaya nggak? Enggak. Ada pembukaan lowongan lagi nggak sih? Gak bisa. Percaya nggak? Nggak percaya kan? Fun fact tuh. Nanti nama banknya di ini ya. Nama banknya disensor. Iya, disensor pasti sih. Yang nama-nama gitu disensor lah, nanti tolong. Jadi kayak gitu tuh. Ada kerjaan fun fact yang itu lucu banget. Kerjanya coba nge-crop doang. Terus lagi di luar negeri itu banyak juga kerjaan yang cuma ngapus background. Itu buka lowongan enggak sih? Di sana banyak. Nanti kalau mau tahu caranya gimana, gue kasih tahu. Linknya Oke. apa, caranya Nanti gimana, habis ini. gue kasih tahu. Jadi ngapus background nih, foto, gelas, ada backgroundnya kan, kalau kita foto kan ada backgroundnya. Ngebuat jadi PNG, itu orang tuh nggak mau kerjain sendiri, mending bayar orang gitu. Jadi itu per jam paling sedikit lah $5. Kalau kerjamu sehari 8 jam, ya 5 kali 8 berapa? Kali seminggu berapa? Kali sebulan berapa? Udah gitu. Cuma ngapus background Cuma doang. ngapus background Cuma doang. tinggal buka Photoshop gitu ngapus Iya, background. Photoshop. Kamu nggak perlu bisa gambar, kamu nggak perlu bisa foto, ya kan? Kamu cuma perlu laptop di rumah, aplikasi Photoshop, internet, ya gitu. Jadi kerja itu zaman sekarang. Kalau sebutannya dulu trennya nomad sih, Nomad. Oke, nomad. nomad atau sekarang ya freelancer lah. Jadi kita bisa pindah-pindah kerjanya, bisa di mana aja asal ada internet. Enggak terikat gitu Nggak ya. terikat, iya. Kerjaan banyak, ngapus background. Belum kamu tahu yang lain, ya kan? Iya sih. Menarik kan? Easy money Menarik. banget. Iya. Jadi kita kalau tahu pangsa pasar kita bisa juga memanfaatkan skill kita. Skill-skill yang receh itu nah. Ya kan ngapus background. Ya anak SMK kelas 1 juga bisa. Iya. At least bisa tracing ya. Iya, ini sih bisa kan. Jadinya kayak ya siapapun bisa gitu nah. Tinggal kita mau nyoba nggak, gitu aja sih. Tinggal kita mau survive nggak nih di situ, kayak gitu. Tinggal penolakan pasti sering terjadi, kayak kalian diremehkan, kayak alah Iya Sedih, sih, ada pasti sedih sih. nih. sedih ya, sedih. Kayak gitu Langsung tuh. down. Penolakan tuh pasti ada. Tinggal kita ya mau survive aja seberapa gitu. Dan kita jangan takut. Sekarang desainer banyak, saingan semakin banyak. Tapi kalau kita bisa cari market sendiri, ya kita pasti ada duitnya. Gampangnya kayak orang jualan makanan, orang jualan nasi goreng, semua orang jualan nasi goreng. Kalau punya mau enak, iya, apalagi bersebelahan juga. Ya pasti ada rezekinya, ada aja jalannya kalau kita mau usaha, iya kan? Kayak gitu sama.
Jadi desain tuh kayak gitulah sama. Oke. Sekarang nih buat fun fact aja nih ya. Fun fact nih. Dia Kak siapa namanya? Lupa. Saiful. Kak Saiful ini adalah kakak dari Teman salah kita. satu teman dari kita gitu. Dia di kreatif visual ini juga gitu. Kebetulan ada di belakang layar gitu. Bisa masuk ke sini. Inflame sebentar. Parah. Bisa masuk ke sini. Parah. Bisa masuk ke sini. Ayo Ronald. Parah banget. Masuk. Itu ambil kursi. Kursi. Untuk Ayo langsung. Aduh. Aduh, ini nggak mirip. Dada aja. Nggak mirip kan? Ini nggak nyampe loh ini. Nggak nyampe loh kabelnya. Nggak nyampe kabelnya. Iya kan? nyampe gak? Kayak gitu. Gini. Bisa taruh tengah sini. Bisa. Nah, jadi Kak Saiful ini adalah kakak kandung dari Ronald gitu, oke. Dari sana kan nemu. Jahat banget. Iya. Nah, buat kakak Saiful nih, gimana harapannya buat nanti Ronald ini mau ikutin jejak kakaknya atau gimana? Bebas sih. Ya dia mau jadi apa aja ya, asalkan positif, asalkan ya menghasilkan. Ya nggak apa-apa gitu. Kayak kan kalau ngikutin jejakku tuh kayaknya jejakku enggak juga sih, kayaknya dia nggak suka gambar sih kayaknya. Jadi mungkin foto kali atau video. Iya. Jadi biarlah dia berkarya dengan keinginannya sendiri gitu. Kalau Biar di aja. rumah suka sharing-sharing nggak sih tentang? Enggak juga, orang nggak pernah pulang. Aku tuh nggak pernah pulang. Pulang terakhir itu 3 tahun yang lalu. Jadi aku nggak pernah pulang. Jadi Untung masih ingat aku pulang tuh ya? pulang itu pas dia masih kelas 1 kayaknya. Atau daftar sekolah malah. Terus kayak sharing di rumah gitu atau di chat Enggak juga supaya sih. gini gitu. Enggak juga sih. Mungkin ya dia pengen mencari keinginannya sendiri atau jadi diri sendiri kali ya. Jadi ya udahlah biar aja gitu. Ini pertanyaan untuk Ronald nih gitu. Apakah ada tertarik sedikit gitu buat ngikutin Ngikutin jejak jejak. kakaknya gitu? Apakah ada? Dekatin Amara. Enggak, Kenapa? emang gak suka. Enggak suka di desain gitu. Kan Iya. atau Oh berarti cari jalan sendiri buat sukses sendiri gitu. Iya. Emang dari kecil atau mau masuk SMK awalnya memang gak suka gambar. Oke. Emang udah emang bukan passionnya gambar sih. Lebih suka foto lah. Kalau video sedikit. Itu aja Sedikit. sih. Jadi kalau ngikutin kakak sih berat rasanya. Heeh. Apalagi kan desain gitu kan harus gini, harus tepat waktu kan. Iya. Kalau untuk pribadi sih berat. Udah situ aja. Kalau kalian nih pernah mungkin pas lagi Kak Saiful pulang gitu. Ada yang dikasih gak sih Kak Saiful gitu? Kayak oleh-oleh Oleh-oleh. mungkin kamera gitu atau apa gitu. Parah. Buat dihibahkan adanya. Apakah gitu pernah? pada adiknya. Aku juga punya kamera dari sekolah sampai sekarang. Apa yang mau dikasihkan? Gak ada kamera. Waktu itu waktu itu beli kamera, sempat beli kamera buat dia. Ya itu juga ada duitnya dia juga. Tapi bagus lah sekarang. Gimana nih melihat perkembangannya Ronald nih untuk sekarang Di nih TKV dari sekarang ya. nih. Apa ya? Ya bagus lah. Karena kan aku nggak bisa mantau kayak ini kayak gimana sih adiknya gitu, nggak bisa kan. Jadinya taunya ya selama dia positif ya nggak masalah gitu. Jadi ya dia biar berkembang dengan jalannya sendiri. Jadi dulu pas masuk SMK itu, pas masuk sini ya aku bilang DKV itu nggak cuma gambar, aku bilang. Karena dia Oke. emang dari dulu nggak bisa gambar atau lebih tepatnya nggak suka gambar. Jadinya bisa foto, bisa video gitu. Jadinya kamu nanti belajar aja di sana gitu. Jadi kalau di sini nilainya buat gambar atau desain jelek, ya udah normal gitu. Asal di bidang lain, foto atau video dia nilainya bagus. Jadi balance ngetutupin gitu. gitu ya. Kenapa? Jadi ngetutupin nilainya. Iya, jadinya aku bukan kakak yang memaksakan untuk selalu dapat nilai bagus. Jadinya ya yang penting di passionnya aja nilainya bagus, nggak apa-apa kok. Karena one day kalau kerja pun di bidangnya dia yang penting Yang dia gitu. suka Yang dia aja. suka, iya. Gitu aja paling. Kalau Ronald ada ketertarikan buat ngikutin mungkin bukannya jejak ya, tapi mungkin tempatnya gitu ke Jogja gitu buat Jogja. tempat di sana tempat tinggal di sana gitu. Ya kan di sana juga lebih beda kan sama di sini dari segi kualitas pendidikan juga pasti di sana lebih bagus lah.
Apakah mau gitu? Mau ikut atau mau di sini aja? Enggak sih, kalau untuk ke Jogja nggak mau apa, kalau untuk belajar atau kerja nggak mau sih, pengen main aja mungkin situ. Main. Kalau kerja sih mungkin pengennya di luar dari Indonesia lah kerjanya. Wah, Udah ada. lebih tinggi itu Soalnya gitu. kan Amin. kalau di luar negeri kan apa, pernah lihat sih search Google buat foto-foto gitu kan, apalagi kalau misalnya dijual di sana kan mahal gitu kan. Iya mahal banget. Apalagi kalau gearnya juga mahal kan, jadi kan kayak harus nabung dulu, harus beli ini. Jadi kayak kalau kerja di luar negeri itu menurut si worth it lah Oke. dibanding di Indonesia sendiri. Kalau menurut aku. Untuk kedepannya Rona ini jadi ke Karona nih, bukan kakaknya Saiful gitu. Nah, tapi ini apakah ngikutin Kak Saiful juga setelah lulus mau mondok dulu atau gimana gitu? Ya kalau setelah lulus itu mondok sih, Oh, mondok juga. Oh, ngikut masih mondoknya ngikutin aja. jejak dulu. Tapi kalau untuk kuliah ya mungkin nantilah ada mungkin. Oke. Nah, kalau nggak kuliah ya mungkin kerja sih. Kerja. Hmm. Oke. Kerjanya mau paling di bidang foto sama video nih. Mungkin kalau kerja di bidang foto itu mungkin cari teman dulu lah, cari teman buat kerja bareng lah. Terus nanti cari website yang jual foto gitu kan, cari yang misalnya foto yang ini bagus dijual sekian-sekian. Kita cari teman lagi gitu, nanti lama-lama kan buat tim lah, buat tim sendiri gitu. Udah sih, itu aja. Ada pertanyaan lagi? Udah. Ya udah, cukup sampai di sini dulu mungkin Oke. perbahasan kita panjang-panjang dengan Kak Panjang Saiful lebar. gitu, dengan adiknya Rona Siap, gitu. siap. Oke. Aku punya harapan nih buat Gimana? ini, buat di cafe tentunya. Amin. Gimana? Harapannya tuh gini. Harapanku sih simpel kayaknya. Kayak aku nggak tahu ya, mungkin udah diterapkan atau belum. Kalau diterapkan ya alhamdulillah, kalau belum ya semoga bisa gitu. Kayak tugas foto itu kan ada ya. Dari kelas berapa sih tugas foto? Kelas 10 juga ada. Kelas 10 udah ada. 11. Lebih anunya itu kelas 11. Kelas 11. Kelas 11 sudah bisa foto. Ada yang teman-teman yang punya gearnya sendiri-sendiri, punya alatnya sendiri-sendiri. Jadi di tugas foto atau di tugas desain atau tugas video, kalian punya alat, sekolah punya drone, punya lain-lain gitu. Iya. Outputnya mungkin yang lebih real aja gitu. Outputnya lebih kayak dijual di Shutterstock, di Envato Element. Jadi stok video, stok foto itu tuh dari sekolah, itu dari ketika masa belajar di sini itu bisa langsung ada outputnya untuk dijual, untuk dipublikasikan di luar gitu. Karena kalau dibilang nggak bisa, kan masih jelek fotonya. Iya sih. Nggak, Karena suka insecure gitu. bukan alasan, karena sekarang foto dan video desain itu semua kebutuhan orang. Kita nggak bisa fotoku jelek nih, ternyata malah laku banyak, ada yang Iya beli, sih, iya ada kan, sih. kayak gitu. Jadinya ya itu tadi mungkin harapannya lebih outputnya tuh real, yang lebih ke jual foto yang di luar gitu. Bisa aja atas nama ngebuat satu akun, atas nama DKV, atas nama sekolah atau apa gitu, satu perwakilan yang nantinya ke depannya ketika tugas foto dan video footage drone atau footage apa gitu bisa dijual di sana gitu. Paling gitu sih, karena untuk biar teman-teman itu bisa langsung memulai gitu dari sekolah itu, kayak gini nah cara jualannya di sana. Kayak gini nah bisa dijual foto, gini bisa di desain, bisa dijual gitu. Ada nih yang kayak kerjaanku tadi tanda tangan. Ada juga kerjaan yang cropping foto gajinya 600 juta setahun. Iya, ya, itu. ya kayak gitu ya. Kayak aduh, Jadinya money banget. biar kita ketika lulus ya sudah langsung tahu gitu. Mau kemana tak ya? jadi freelance aja lah foto di ketika jalan-jalan ke Jogja, jalan-jalan ke Jakarta, jalan-jalan sambil cari stok untuk foto atau video drone atau yang lain kayak gitu. Kayak gitu, karena di Indonesia nih keragaman budayanya sangat banyak, jadi sangat sayang juga. Dan juga sekarang itu startup di Jakarta atau di nasional gitu, kita tuh kekurangan bank foto, terutama model, untuk yang muka-mukanya orang Asia gitu. Kita kan selalu pakai orang bule. Iya sih, pakai orang bule. Di startup sekarang tuh rata-rata bawanya tuh orang Asia. Mana sih modelnya Asia dong, yang Asia dong gitu. Itu jarang. Pertama, makanya itu
Peluang. setidaknya ada peluang. Kita bisa memanfaatkan anak tata boga, anak apa, anak kantor untuk difoto, untuk dijual juga, ya kan? Untuk banyak lah. Jadi kalau untuk ranah itu, fotografi itu ranahnya kalau dari sekolah bisa diterapkan kayak gitu, itu bagus banget. Kayak gitu. Paling harapannya itu aja sih, biar bisa memulai aja. Biar Amin. kalian bisa lebih memulai startingnya tuh lebih awal gitu. Kalau aku nih startingnya telat, karena aku startingnya 2015. Baru 5 tahun kemarin. Harusnya aku starting bisa dari 2013 kan atau pas sekolah gitu. Jadi biar kalian startingnya lebih awal lebih bagus buat memulai. Itu aja. Tapi range waktu 2015 sampai sekarang aja lo cuman sekitar 5 tahun dengan gaji yang segitu mungkin bisa Udah dibilang lumayan banget loh udah itu. lumayan banget gitu. Alhamdulillah. Kalau dibilang lumayan, tapi kalau starting pointnya telat, ya kita kan harus ngos-ngosan ngejar. Iya sih, Paling gitu harus aja. buat Kayak belajar ngebut gitu Iya. kan. udah ngejar. Jadi dulu tuh mindernya, malah jadi tambah panjang nih. Iya. Dulu tuh mindernya kan, teman-temanku yang seangkatan tuh udah lulus kuliah, udah kerja, aku tuh baru kuliah, gitu nah. Oke. Jadi itu yang jadi kayak starting pointku nih telat, gitu nah. Jadinya aku harus ngejarnya tuh lebih giat, gitu nah. Jadi kayak ya sekarang orang memandang itu kayak starting pointku telat, tapi aku nih sudah sejajar dengan teman-temanku atau Iya, mungkin di bisa atas dikatakan teman-temanku. sukses lah. Iya, kayak gitulah. Jadinya ya itu tadi lah, biar starting point kalian lebih awal aja. Harapannya di SMK kayak gitu. Oke. Dengan hal yang simple. Gitu. Oke. Terima kasih banget nih Yuk, bisa sama-sama. nyempetin Meluangkan waktu buat waktu. kesini gitu. Ngobrol-ngobrol. Nah, dan semoga nanti kedepannya bakal dapat project yang tambah gede lagi. gitu. Amin. Gitu. Kalian juga bisa berkembang jadi Amin, desainer amin. atau fotografer atau videografer yang sesuai dengan harapan lah. Oke. Dan Oke. ya, tos dulu ya, tos dulu. Ya. Nggak nyampe nih.